Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi ba'i ikhwanina min anbiya'i wa alaikum wassahabati ajma'in. Summa ila arwahi jami' sadatina al-alwin wa al-mutin mujtahidin wa al-man amrin sufiyatil muhaqqiqin. Ila arwahi sayyidina Rasulullah wa muqaddam Muhammad ibn Ali ba'da wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Warabi'u mashu juz'in min jildir ra'si. Dan adapun rukun wudu yang keempat, mashu juz'in, yaitu mengusap atau menyapu sebagian min jildir ra'si, dari kulit kepala, au minasy'arin nabiti fihi, ataupun dari rambut yang tumbuh di kepala. Walau ra'sa sya'ratin wahidatin, walaupun kepala tumbuhnya cuma satu rambut, atau walau ra'sa sya'ratin wahidatin, bisyarti alla yamsah 'ala at-tawili, dengan syarat bahwa tidak mengusap oleh seseorang 'ala at-tawil al-khariji an haddir ra'si, atas rambut yang panjang yang keluar dari batasan kepala. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid As-Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, serta nikmat tetap iman Islam, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat taufik buat melakukan ketaatan. Juga nikmat panjang umur. Panjang umur apa berkurang umurnya? Berkurang usia kita. Berarti bukan panjang ya, mengurangi, berkurang.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang rukun wudu yang keempat. Yang pertama, niat sudah dibahas. Yang kedua, membasuh wajah sudah. Yang ketiga, pada pertemuan yang kemarin, membasuh dua tangan, membasuh tangan, dan mana itu yang disebut tangan sudah dibahas. Dan yang keempat, pada malam hari ini kita akan membahas rukun wudu yang keempat, yaitu mashu juz'in min jildir ra'si, mengusap atau menyapu satu bagian dari kulit kepala. Ya, diusap pakai air, bukan diusap-usap doang. Agak sah wudunya ngusap-ngusap doang kalau kagak ada airnya. Maksudnya mashu juz'in min jildir ra'si ay wusulul badan, sampainya basahan air pada kulit kepala, itu disebut mashu. Kalau mashu berbeda dengan ghuslu. Kalau yang kemarin tuh ghusl yadain atau ghusl wajah atau inhisal kata Imam Al-Baijuri. Kalau ghuslu itu airnya mengalir, itu namanya ghuslu. Tapi kalau mashu itu tidak mengalir airnya, cukup dikenakan basahan air, itu sudah cukup. Itu yang namanya mashu. Jadi bedanya mashu sama ghuslu apa? Kalau mashu mah bahasa kitanya basuhan kecil, kalau ghuslu mah basuhan. Kalau mashu itu cuma sampainya air ke anggota wudu, itu namanya mashu. Baik yang melakukan itu diri sendiri, kita yang menyapu atau yang mengusap kepala, ataupun orang lain yang ngusapin kepala kita pakai air, sah kalau diniatkan wudu. Begitu. Andai kata kita lupa, habis tangan langsung kaki, lupa gitu. Bagaimana, diulangkah wudunya? Tidak perlu diulang wudunya, tapi cukup yang dilupakan mana? Yang dilupakan kepala saja, habis itu kaki. Enggak usah diulang dari awal. Itu. Yang namanya kepala, juz'in min jildir ra'si, itu tempat tumbuhnya rambut nih. Awalnya itu tempat tumbuhnya rambut dari depan. Kalau belakang itu di tengkuk, di tok ya. Itu. Bahkan di dalam kitab Bushrul Karim disebutkan oleh musannif, ini yang kagak ada rambutnya, yang di belakang kuping itu juga masuknya kepala. Jadi andai kata orang wudu, yang dibasuh ini doang nih, yang kagak tumbuh rambut, yang di belakang kuping kan ada tuh, yang kagak ada rambutnya, enggak tumbuh. Itu juga kata Imam Bushrul Karim, Sahib Bushrul Karim, itu sebagian dari kepala. Andai kata orang wudu begini doang nih, diusap 3 kali, sah enggak? Kata Bushrul Karim, sah. Ya, itulah ilmu. Begitu. Oleh karenanya kita harus tahu batasan-batasan kepala. Kalau rambut otomatis bagian dari kepala, begitu. Makanya di sini dikatakan min jildir ra'si, dari kulit kepala. Jadi yang wajib dibasuh baik rambut ataupun kulit. Andai kata orang kagak ada rambutnya, dipelontosin gitu, kemudian wudu, apakah dilewatin begitu aja karena kagak ada rambutnya? Saya nggak ada rambutnya nih, gimana nih? Kagak. Yang wajib itu membasuh kepala, gitu. Mengusap kepala, gitu. Diusap. Andai kata botak nih, diusap 3 kali. Tuh. Andai kata ada rambutnya,
maka cukup mengusap rambut walaupun sehelai, cukup. Andai kata kita pelit banget nih wudu cuma sehelai, sayang nih minyaknya mahal dari Itali, mau wudu satu helai aja diusap gitu, sah. Gitu. Andai kata kita mau meringkes atas sebagian kecil daripada rambut, cukup satu helai menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i cukup sebagian saja kepala, enggak mesti semuanya atau enggak mesti seperempatnya. Di mazhab lain itu harus seperempat seperti mazhab Abu Hanifah. Di mazhab Imam Malik harus semua kena. Tapi beruntung kita mazhab Syafi'i cukup. Andai kata begini doang tuh yang sering kita lakukan cuma depannya doang, itu cukup ya, sah wudunya. Au minasy'aril nabiti fihi, ataupun daripada rambut yang tumbuh di kepala, sah. Begitu. Dengan catatan rambutnya itu tidak melewati batas kepala. Ya, batas kepala. Jadi di dalam rambut yang tumbuh pada kepala itu ada rambut yang tumbuh di depan di sini. Namanya nasiyah. Bagian depan kepala ini namanya nasiyah. Ubun-ubun kalau bahasa kita. Maka syarat sah mengusap rambut yang ada di depan itu rambut tidak keluar dari batasan dari arah turunnya rambut, arah nuzul atau bahasa kitabnya jihatin nuzul. Jihat nuzulnya nasiyah itu muka, dengan catatan rambut itu tidak melewati sampai muka. Andai kata rambut itu panjang, yang dari depan itu panjang, ketika ditarik ke depan melewati kepala, maka ini tidak sah kalau andai kita mengusap yang keluar dari batasan ini. Walaupun ketika ditarik ke belakang masih di atas, masih tetap di kepala. Jadi catatannya tidak keluar an jihati nuzulih, daripada arah turunnya itu rambut, tempat itu rambut. Kalau depan jihad nuzulnya itu adalah muka. Andai kata rambut yang di depan nih ditarik ke depan panjang melintasi batasan kepala sampai ke muka, maka jika kita ingin membatasi basuh rambut atas yang panjang ini, maka tidak sah karena melintasi batas kepala. Walaupun ketika ditarik ke belakang atau ke samping dia masih berada di kepala, karena dia keluar daripada haddir ra'si an jihati nuzulih. Ada rambut kepala itu yang samping nih, yang sebagian namanya kornain. Rambut yang tumbuh di dua sisi ya, kepala, yang sebelah kanan atau kiri. Itu jihad nuzulnya mana? Jihad nuzulnya adalah pelipis. Andai kata rambut yang sebelah kanan ditarik melintasi pelipis lalu keluar dari kepala, maka jika kita membasuh rambut yang keluar daripada batasan arah dia turunnya, maka tidak sah kalau keluar dari batasan. Walaupun ketika ditarik ke samping dia masih di atas kepala, masih di atas rambut, tetap nggak keluar daripada, karena dia tumbuhnya sebelah sini, maka jihad nuzulnya itu sebelah kanan. Sama sebelah kiri juga. Jadi kita perhatikan jihad nuzul. Jihad nuzul itu sisi di rambut ini turun. Ada rambut qafa namanya, sya'ratul qafa, jitok. Ya, tengkuk. Ini jihad nuzulnya adalah mangkiben. Jihad nuzulnya adalah muakharur ra'si jihad nuzulihi al-qafa. Kalau rambut belakang, kalau tadi itu jihad nuzulnya mangkiben. Kalau ngelintasi mangkiben, kalau melintasi apa namanya ini nih, dua bahu ya, maka itu enggak sah. Jihad nuzulnya ini. Kalau yang belakang jihad nuzulnya adalah qafa.
Kalau melintasi bagian kepala yang belakang, rambut bagian kepala yang belakang, maka andai kata kita pengen membasuh rambut, kita punya rambut gondrong, mau kita basuh yang keluar dari kepala. Tapi lihat, rambut ini tumbuhnya di depan, apa dari samping, apa dari belakang. Kalau dari belakang dan dia melewati jitok, andai kata kita membasuh sebagian rambut itu yang melewati batas kepala, maka tidak sah. Walaupun ketika ditarik ke depan dia nggak melewati kepala. Tuh, itu cara mengetahui rambut. Jadi rambut ini ada jihad nuzul, ada dia turunnya kemana. Kalau sisi kanan itu 2 pundak. Kalau belakang itu gawak, kalau depan maaf ya, itu tidak melintasi batas kepala yang depan. Gitu. Jadi kalau kita pengen membatasi atas sebagian rambut, maka lihat sisi turunnya rambut, begitu. Itu wajib tuh, harus tahu. Tuh. Bisyarti alla yamsah 'ala tawilil kharij. Dengan syarat, dengan catatan dia tidak membasuh atas rambut yang panjang al-kharij an haddir ra'si, yang keluar dari batasan kepala. Kalau dia mengusap rambut yang keluar dari kepala, maka tidak sah. Andai kata ada orang tumbuh rambut di pipinya, sayang-sayang kepala saya diusap. Ini aja rambut yang tumbuh di pipi nih kita basuh, kagak sah, karena ini wajah bukan kepala, begitu. Famata kharaja sya'ru anhu min jihati nuzulihi lam yajuzil mashu alaihi. Maka kapan-kapan rambut itu keluar dari kepala, min jihati nuzulih, dari sisi turunnya rambut, maka tidak boleh, lam yajuzil mashu alaihi, maka tidak boleh mengusap atas itu rambut yang keluar. Wa in masahahu wa huwa fihi, jika ada orang rambutnya keribo. Kan kalau keribo, andai kata ditarik panjang, andai kata dibalikin lagi, dia tetap ada di kepala. Bagaimana itu? Wa in masahahu wa huwa fihi bisababi kaunihi ma'qudan aw mutaja'idan mathalan fa sya'run nasiyah jihatu nuzulihi alwajh. Andai kata dia mengusap rambut yang panjang tadi itu, tapi rambutnya masih ada di kepala karena rambutnya ikal atau keriting. Tuh, au mutaja'idan masalan. Wa in masahahu wa huwa fihi, walaupun dia mengusap rambut tapi rambutnya masih di kepala, andai kata ditarik panjang dari depan ngelewati wajah, yang ngelewati batas kepala yang di depan, dari belakang ngelewati jitok, dari samping ngelewati. Tapi karena saking rintiknya atau keriting, itu rambut ada di kepala, ndak sah andai kata ditarik, panjang, yang diusap ininya doang nih, agak sah. Wa in masahahu wa huwa fihi bisababi kaunihi ma'qudan aw mutaja'idan, begitu. Andai kata di atas kepala itu ada penutup, ada peci atau imamah. Imamah itu udang-udang. Ya. Bagaimana cara mengusapnya? Saya nggak mau nyopot peci, sayang-sayang. Saya nggak mau nyopot imamah, sayang-sayang. Bagaimana cara wudunya? Ulama katakan boleh dia menyempurnakan basuhan di sesuatu yang menutupi kepala tersebut, peci atau sebagainya, dengan catatan atau dengan syarat 4. Syaratnya 4. Ya, syarat orang membasuh sesuatu yang ada di atas kepala. Dia nggak mau nyopot peci, tapi pengen nyempurnain kepala, maka cukup biarin pecinya atau imamahnya. Tapi dengan catatan 4 syaratnya. Pertama, syaratnya itu tidak diharamkan.
menutupi kepalanya tidak diharamkan. Laisa muharraman lidzatih. Contoh yang diharamkan itu kayak orang lagi haji. Orang haji itu yang laki-laki haram menutup kepala. Nah, itu namanya muharraman lidzatih. Andai kata orang ihram menutup kepalanya, mau wudunya pakai itu dilintasin ke situ, maka tidak boleh. Berbeda dengan haramnya yang bukan karena zatnya, seperti dia gosok imamah, ambil imamah temannya dipakai, kan gosok tuh haram. Haram juga, tapi haramnya bukan lidzati, haramnya lighairi, maka itu boleh tetap. Satu tuh syaratnya laisa muharraman lidzati. Yang kedua syaratnya adalah tidak ada najis pada penutup kepala tersebut. Kalau ada najis kagak boleh. Andai kata di peci ataupun imamah ada tai cecek atau kecipratan kencing, maka tidak boleh disempurnakan basuhan usapan ke rambut atau kepala, disempurnakan ke penutup kepala tersebut. Dua, syaratnya tidak ada najis, walaupun najisnya ma'fu, najis yang dimaaf, najis yang dimaaf. Yang ketiga syaratnya adalah membasuh penutup tersebut setelah membasuh kepala. Jadi jangan langsung pada peci atau imamah. Basuh dulu bagian yang wajib daripada kepala, habis itu disempurnakan. Misalkan ini air, diusap dulu rambutnya, habis itu disempurnakan ke peci. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, itu tidak boleh terpisah, harus langsung. Kalau terpisah diangkat begini, habis ngusap rambut diangkat, enggak disambungin gitu, diangkat, itu mustakmal jadinya. Jadi syaratnya harus disambung, itu wajib biar enggak mustakmal. Itu kalau dia enggak mau nyopot peci, sayang peci mahal, jadi wudunya dikit aja kepala, sambungin langsung gitu, boleh. Jadi syaratnya ada syaratnya penutupnya itu laisa muharraman lidzatih. Yang kedua tidak ada najis walau ma'fuan, tidak ada najis walaupun ma'fu. Yang ketiga syaratnya adalah syarat boleh mengusap atas tutup kepala jika dia sudah membasuh bagian yang wajib dari kepala. Yang keempat syaratnya adalah muttasilan, nyambung, langsung nempel, tidak boleh terpisah. Kalau terpisah jadi mustakmal. Begitu. Terus bagaimana cara mengusap kepala menurut tuntunan para ulama, tuntunan fikih? Cara mengusapnya adalah yang sempurna, kita letakkan dua jempol kita di pelipis sadghai gitu tuh. Terus jari-jarinya disambungkan ke depan. Habis itu dilewatkan ke belakang sekali. Itu satu. Kalau rambutnya pendek, cepat gitu, ini cukup sekali saja ke belakang. Ini biar merata. Itu sekali. Kedua begitu lagi. Ketiga begitu. Tidak boleh dibalikin kalau rambutnya pendek. Kalau dibalikin mustakmal. Karena dengan sekali sapuan udah kena semua. Kayak orang botak tumbuh rambut berapa senti, itu kan sekali sapu kena semua sisi-sisinya. Andai kata rambutnya panjang, maka sunnahnya adalah bolak-balik. Begini sekali, belakangnya sekali, itu satu. Kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek cukup sekali saja. Itu yang sempurnanya. Cara yang afdol dan akmalnya membasuh kepala itu begitu. Gak boleh banyak-banyak airnya, apalagi air wakaf. Air wakaf itu air yang dibornya di tanah wakaf, atau air yang diwakafkan buat wudu di masjid. Itu gak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 haram, karena menggunakan barang wakaf.
melebihi dari kebutuhan itu haram. Atau buka kerannya kenceng, kayak 3 doang basuhnya, tapi buka kerannya gede, itu yang jatuh yang tidak digunakan kan mubadzir, israf namanya, itu haram. Kalau airnya air wakaf atau air musabbal, haram itu. Kalau airnya punya kita ataupun air punya orang yang mengizini kita, air teman kita wudu di rumahnya diizini, maka makruh. Tapi kalau airnya itu air wakaf, maka kita haram israf. Israf itu seperti basuhannya lebih dari 3, usapannya lebih dari 3, atau menggunakan air lebih daripada kebutuhan. Maka hati-hati cara menggunakan keran. Bukan pelit, bukan irit. Itulah agama. Andai kata kita wudu di depan laut, di laut kan banyak air, kagak kekurangan, kita lebih israf, berlebihan wudunya, tetap makruh. Tetap makruh. Begitu. Itu cara yang sempurna membasuh, mengusap kepala. Andai kata dia pengen membasuh, saya membasuh aja dah. Kalau diusap kurang adem, apakah cukup? Berkata Imam Ahmad Az-Zahid di dalam Syarah Sitin, Imam Ahmad Syaburam di dalam Syarah Sitin, walau ghasalahu badala mashihi ajza'ahu. Andai kata orang itu membasuh kepala, dibasuh kepalanya pakai air, walau ghasalahu badala mashihi, ganti daripada mengusap, ajza'ahu, maka mencukupi, cukup. Karena basuhan itu otomatis mencakup usap atau mencakup sapuan. Tapi tidak setiap usapan atau mashu itu mengandung ghuslu, gitu. Itulah cara membasuh kepala atau membasuh rambut yang ada di atas kepala. Begitu. Dianjurkan kagak doa? Menurut Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Ar-Rafi'i, dianjurkan doa-doa membasuh atau mengusap anggota. Ketika membasuh, menyapu kepala atau rambut, maka sunnah dia mengucapkan doa, Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar, wa adhillani tahta dhilali yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, haramkan rambutku, haramkan kulitku daripada api neraka. Jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Itu artinya. Ya Allah, naungilah diriku di hari di mana tidak ada naungan selain naungan rahmat-Mu di hari kiamat. Begitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi kita wudu itu sama aja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu sesuai dengan ajaran fikih, itulah aslinya takwa. Syarat-syaratnya sudah ada, rukunnya sudah ada dan sudah diketahui dan diamalkan, itulah yang disebut takwa. Jadi takwa mah mengamalkan perintah. Apa itu perintah Allah? Perintah Allah itu berupa syarat dan rukun. Berupa syarat dan rukun. Rukun dalam ibadah, rukun dalam hal wudu itu mengusap kepala. Tuh, mengusap kepala kita itu. Itulah yang dianjurkan, atau itulah rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. Bagian yang keempat itu mengusap kepala gitu. Andai kata kepalanya ada 2, orang kembar atau orang ada kepalanya 2, bagaimana? Andai kata orang kepalanya 2 nih, tumbuh
Wajib nggak diusap dua-duanya? Hah? Wajib. Wajib. Gitu. Maka beruntung kita masih punya kepala ya. Kalau udah nggak ada kepalanya, ya udah mati kita. Wal khamisu, segitu rukun wudu yang keempat. Ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjut rukun yang kelima. Andai kata ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut ke rukun wudu yang kelima. Wal khamisu, dan rukun wudu yang kelima, ghaslur rijlaini, yaitu membasuh dua kaki. Ghaslur rijlaini, membasuh dua kaki, ma'al ka'baini, beserta dua mata kaki, min kulli rijlin, dari tiap-tiap satu kaki. Gitu. Rukun wudu yang kelima, wajib kita membasuh atau terbasuh atau dibasuh oleh orang lain. Itu namanya ghuslu. Ghuslur rijlain, membasuh dua kaki. Wajib tuh hukumnya. Wajib membasuh dua kaki beserta dua mata kakinya harus terbasuh juga. Itu batas minimal. Batas minimal membasuh kaki itu ma'al ka'bain, serta dua mata kakinya harus terbasuh. Harus terbasuh. Min kulli rijlin, dua mata kaki itu dari tiap-tiap satu kaki. Jadi setiap kaki memiliki dua mata kaki. Itu yang nonjol tuh. Tulang yang nonjol. Al-'azmun nati fil qadamain. Itu namanya ka'bain. Wal ka'bani humal 'azmani al-murtafi'ani fi janibail qadami. Yang disebut mata kaki itu adalah dua tulang yang nonjol pada dua sisi telapak kaki atau kaki gitu. Itu namanya ka'bain. Harus terbasuh semuanya, harus merata. Jika tidak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Dan juga yang harus diperhatikan adalah tumit. Itu jarang orang ngebasuh, jarang orang ngeh. Makanya Nabi sabdakan wailun lil aqab, celaka bagi tumit-tumit kaki. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan basuhan kaki, lupa dia. Wailun lil aqab, celaka bagi tumit. Kok orang punya tumit celaka, kita potong? Bukan. Maksudnya ketika wudu dia teledor membasuh air sampai ke tumit. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat teliti. Rasulullah itu tahu mana perkara yang sering dilupakan oleh seseorang. Satu itu ketika orang wudu lupa menyempurnakan basuhan air di tumit. Kedua, istibra itu menuntaskan ketika habis kencing, istibra biar tuntas, biar kagak keluar lagi air kencingnya. Itu yang sering dilupakan. Banyak orang masuk neraka gara-gara bol, banyak orang diseksa gara-gara kencing. Berarti kagak boleh kencing? Bukan, karena dia kagak tuntas urusan ceboknya, karena tidak tuntas urusan fikihnya, tidak tahu masalah bersuci. Maka banyak orang masuk neraka gara-gara tidak tahu tata cara cebok, kagak tahu tata cara bersuci gitu. Oleh karenanya fikih itu sangat penting gitu. Jadi ketika ada dua kuburan dilintasi oleh Rasulullah SAW, yang satu diseksa, yang satu juga diseksa. Satu diseksa karena dia tidak tuntas masalah cebok. Sama Nabi ditancepin pakai daun kurma biar bertasbih, dan tasbihnya ini daun atau pohon
Ini bisa mengurangi, bisa meminimal seksa. Yang satunya ini yang diseksa karena dia suka mengadu domba. Begitu. Nabi sangat teliti. Mana saja yang sering kita lupa. Kalau di dalam wudu itu ketika membasuh kaki, yang sering dilupakan adalah membasuh tumit kaki gitu. Wa sya'rir rijlain, dan juga wajib membasuh rambut atau bulu yang tumbuh di atas dua kaki. Andai kata wa sya'rur rijlaini wa sal'atuhuma ka sya'ril yadain. Dan rambut dua kaki atau bulu yang tumbuh di atas dua kaki, juga kutil atau daging yang tumbuh di atas dua kaki, hukumnya sama kasya'ril yadain, seperti rambut yang tumbuh di atas dua tangan. Artinya wajib dibasuh. Andai kata di atas kaki terdapat daging yang lebih, ataupun terdapat bulu yang tebal atau bulu yang tumbuh di kaki, maka itu wajib dibasuh. Begitu. Wajib dibasuh. Walau fuqidal ka'bu u'tubira qadruh. Andai kata orang kagak ada mata kakinya, bagaimana cara membasuh kakinya? Apakah cukup dia mengikuti dirinya atau mengikuti orang sepertinya yang ada mata kakinya? Walau fuqidal ka'bu u'tubira qadruh min mu'tadilil khilqah. Andai kata orang kagak ada mata kakinya, maka dia meninjau orang-orang yang normal, yang ada mata kakinya. Jadi itulah batasan wajib dia membasuh kaki. Berbeda dengan jikalau mata kakinya tidak seperti normalnya orang lain. Bi khilafi ma idza wujida fi ghairi mahallihi al-mu'tad ka'an la saqal ka'bur rukbah fa innahu yu'tabaru. Andai kata mata kakinya dia tinggi nyampe dengkul, mata kakinya hampir bersentuhan sama dengkul, sama lutut, maka dia mah dihitung dirinya segitu, berarti wajib basuhannya dia sampai mata kakinya dia. Andai kata orang mata kakinya tumbuh sampai sini, bagaimana itu kakinya kayak apa? Ya. Maka dia mah kewajiban membasuhnya segitu. Wajib membasuh kakinya sampai begitu. Wa kadza fil mirfaq. Sama, orang kalau sikunya tumbuhnya segini, ya berarti wajib membasuhnya segini. Andai kata sikunya segini doang, berarti segitu wajibnya. Wa kadza fil mirfaq wal hasyafah. Wal hasyafah dan hasyafah. Tapi waqala jam'un mutaakhirun yu'tabaru qadruhu min ghalibin nas. Ada sebagian ulama membela, andai kata orang mata kakinya tidak seperti orang normal, bisa lebih ataupun kurang, maka sebagian ulama katakan yang dianggap atau yang dihitung itu sama seperti orang-orang normal lainnya. Enggak mesti sampai dengkul. Kalau andai kata orang tumbuh mata kakinya sampai sedengkul, maka tetap basuhannya wajibnya seperti orang normal saja gitu. Ada yang ngebela. Ada ulama yang mengatakan qala jam'un mutaakhirun yu'tabaru qadruh min ghalibin nas. Maka yang dianggap itu adalah ukuran normalnya manusia. Gitu. Andai kata orang wudu nih dari rumah pengen ke masjid, tapi diketeng, dikredit wudunya. Di rumah dia basuh muka. Di perjalanan dia basuh tangan. Sampai masjid nanti terakhir dia basuh kaki. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak begitu? Hah? Di rumah dia basuh muka doang. Di perjalanan dia basuh tangan. Tapi belum batal. Terus nyampe masjid sempurnain yang lain. Maka hukumnya boleh. Andai kata dengan catatan tidak
luput daripada niat wudu. Harus selalu ingat. Enggak boleh dia i'rad. I'rad itu udah enggak ingat lagi wudu. Dia basuh aja, kan ada kobakan kecil kadang ketika orang wudu itu kan di masjid itu ada kobakan yang buat cuci. Dia niatnya bukan niat membasuh kaki wudu, tapi karena dia ada niat lain maka enggak sah. Jadi dengan catatan dia selalu ingat. Tidak ada sharif kan namanya. Syaratnya ada musharif, tidak ada yang menghalangi daripada niat wudu. Jadi sah wudunya sah. Karena mualat di dalam wudu itu bukan rukun, tapi sunnah. Itu. Tapi yang afdolnya kita mualat. Apa arti mualat? Tidaklah kita membasuh anggota setelah anggota yang kita basuh itu sebelum kering. Sebelum andai kata udah kering, maka enggak dapat sunnah mualah. Kita basuh muka, udah kering, udah nyerep, baru basuh tangan. Maka itu luput sunnah mualat. Sunnah mualat tidak dapat. Kalau tartib di dalam wudu itu wajib hukumnya. Itu rukun, harus tartib. Dalam mazhab Syafi'i harus tartib. Andai kata orang wudunya nyelam langsung sekaligus, dia nyebur, dia niat wudu, sah enggak begitu? Sah enggak? Kan enggak ada tartib. Dia nyelam di kolam renang ataupun di laut sekalian niat wudu, kan gak ada tartib tuh. Kata ulama katakan sah, Imam Bajuri katakan sah. Begitu. Lah gak ada tartib, ada tartibnya. Tartibnya itu hukman, dihukumkan tartib gitu. Tapi dengan catatan di dalam waktu nyelam dia niat wudu sekaligus. Jadi basuhan mukanya terbasuh, tangannya terbasuh, kepalanya terbasuh, terus kakinya juga terbasuh, maka itu sah wudunya. Begitu. Wudu dikredit sah. Wudu sekaligus kayak tadi caranya sah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bajuri dan juga disebutkan di dalam kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, itu disebutkan andai kata orang nyilem kemudian dia niat wudu, maka sah wudunya, terangkat dengan catatan semuanya terjangkau oleh air gitu. Kalau tidak terjangkau maka tidak sah. Begitu. Jadi boleh ya kita wudu dari rumah sampai masjid di kredit boleh. Di kredit dipotong-potong, habis itu habis basuh muka, terus ingat lagi di jalanan basuh tangan, ingat lagi di tempat lain basuh kepala, di masjid ingat lagi basuh kaki, maka sah wudunya. Untuk wa yajibu tahrikul khatimid dayiq, dan wajib menggerak-gerakkan al-khatim atau khatam, cincin yang sempit, cincin yang ada di tangan. Itu sunah-sunah wudu nih. Ini wajib digerakkan kalau seandainya air tidak sampai ke belakang atau ke kulit yang tertutup oleh cincin. Ini kadang orang lupa pakai cincin wudu aja tanpa dicopot dulu atau tanpa digerakin ketika membasuh anggota yang ada cincinnya. Andai kata tidak terbasuh maka tidak sah wudunya. Dan bila wudunya tidak sah maka sholatnya tidak sah. Hati-hati yang pakai cincin. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering pakai cincin. Ketika wudu perhatikan kulit yang di belakang cincin. Andai kata tidak terbasuh oleh air maka wudunya tidak sah gitu. Sayang-sayang kalau dicopot biasanya lupa, ketinggalan ada yang ngambil, dikantongin, jangan ditinggal. Andai kata digerakin doang, maksudnya tahrik itu bukan digerak-gerakin begini, bukan, digeser dari tempatnya, itu namanya tahrik. Bukan digerak-gerakin begitu, atau bukan digini-gini, tapi digeser dari posisi, itu namanya tahrik. Tahrikul khatim ad-dayiq. Andai tidak tersentuh oleh air maka wajib, dan jika tahu air itu sampai ke anggota maka sunnah saja menggerakkan gitu. Li'annahu yamna'u usulal ma'i zahiran,
Karena cincin itu bisa menghalangi sampainya air secara zahir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa harraka khatamahu. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika beliau berwudu maka beliau menggerak-gerakkan cincin. Karena memperhatikan anggota yang di belakang cincin gitu. Kita mah kagak punya cincin. Kagak ada cincinnya. Wa kadza yajibu tahrikul qurb. Juga wajib menggerakkan atau menggeser qurb. Qurb itu anting yang dipasang di hidung atau di kuping. Kalau di kuping kan sunnah aslinya. Iya, kalau wudu, kalau mandi wajib. Ya kan? Maka ketika perempuan itu ada antingnya dan dia mandi wajib, mandi daripada haid atau mandi habis junub atau mandi habis jima', maka dia harus perhatikan kuping yang ada antingnya, harus diperhatikan benar. Jangan sampai ini tidak terbasuh oleh air. Kalau tidak terbasuh maka hukumnya tidak sah. Wa tahlilu asabi'il yadain wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kenapa? Dilap makruh. Habis wudu dilap pakai kain atau pakai handuk. Makruh. Jadi hukum mengusap air itu ada kalanya wajib, ada kalanya makruh. Sekarang saya sadari masalah ini. Kita kan mandi di kamar mandi kan telanjang. Setelah itu kita niat wudu gimana wudu? Oh, itu namanya nanti ada cara mandi tertentu yang enggak perlu wudu lagi. Jadi kalau udah terangkat hadas besar maka otomatis hadas kecil terangkat, dengan catatan waktu mandi dia tidak memegang kemaluan. Begitu. Jadi caranya namanya ada masalah daqiqatud daqiqah. Jadi ketika mandi hadas besar dia cebok dulu. Dia cebok dulu dua kemaluan itu ya, depan belakang, dengan niat menghilangkan hadas besar dari dua tempat itu. Jadi niatnya nawaitu raf'al hadatsil akbar an hadainil mahallaini faqat. Aku niat menghilangkan hadas besar dari dua tempat ini. Jadi ketika mandi dia nggak usah nyentuh itu karena udah hilang hadasnya. Cukup yang belum kena air disempurnakan. Andai kata habis mandi dia langsung sholat maka sah. Kagak wudu lagi, nggak usah wudu. Karena idartafa'al akbar irtafa'al asghar. Bila hadas besar terangkat, maka hadas kecil secara otomatis terangkat. Tapi dengan catatan kayak tadi wudunya, kayak tadi mandinya, tidak menyentuh kemaluan. Jadi caranya dibasuh dulu, dicebokin, tapi ceboknya itu niat menghilangkan hadas besar dari dua mahal ini, dua tempat ini. Jadi ketika mandi udah nggak usah nyentuh lagi dan nggak batal, nggak nyentuh kan, nggak ada hadas kecil jadi. Tapi kalau ketika mandi dia sentuh lagi berarti hadas kecil lagi dia. Dan ketika sholat harus wudu lagi gitu. Kalau tadi tuh pertanyaan ibu tadi, bagaimana hukum mengelap air ibadah, itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh dan bisa jadi wajib ketika orang mau tayamum. Ketika orang tayamum kan harus kering, harus diusap. Karena nggak sah kalau tayamum kena air, jadi bukan debu itu mah nanti tin namanya. Atau dia sakit kalau ada air, maka itu boleh, nggak makruh. Misalnya kedinginan, maka itu dibolehkan karena darurat. Jadi tergantung ya, takhtaliful hukmu bi ikhtilafil azminah. Hukum-hukum itu tergantung kondisinya. Kalau dia lagi sakit maka nggak ngapa. Tapi kalau normal kayak kita habis wudu dilap, maka hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Dah enggak ada lagi ya?
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asadik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayra ragbatina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la aduwan illa alhaqtah wa la habiban illa abida wa la ghaiban illa radadtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya lak ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa razaqtaha wa yasartaha alaina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.